Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, kajian sirah nabawiyah kita yang menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan bahasan kita terakhir di pekan lalu sudah menyelesaikan dakwah Rasulullah SAW di luar kota Mekah, atau lebih khusus di kota Taif. Kita sudah sebutkan bagaimana luar biasa perjuangan dari Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Beliau menyebarkan dengan segenap usaha, segenap kemampuan beliau, sampai beliau harus disakiti, menerima intimidasi, menerima ancaman dari kaum atau objek dakwah beliau. Nah, sekarang kita masuk ke dalam subbab yaitu Ardhul Islam 'alal qabaili wal afrad. Dakwah Islam atau menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan juga individu-individu. Jadi diceritakan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali masuk ke dalam kota Mekah setelah dari kota Taif, dan kita sudah sebutkan bagaimana beliau pada awalnya susah dalam masuk kembali ke kota Mekah, tapi berkat bantuan dari Mut'im maka beliau bisa masuk kembali ke kota Mekah. Disebutkan di sini di Zulqa'dah tahun 10 kenabian, atau bertepatan dengan akhir Juni atau awal Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW berhasil kemudian masuk kembali ke kota Mekah. Lalu kemudian beliau pun kembali memulai dakwah beliau, kembali memulai misi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, yaitu berdakwah, menyebarkan agama Islam. Dan di sini kita lihat, ya ikhwah dan akhwat sekalian, Rasulullah SAW baru pulang dari kota Taif, dan kita sudah sebutkan apa yang terjadi di Taif. Dakwah Rasulullah SAW ditolak, bahkan beliau sampai disakiti, sampai dilempar dan berdarah. Sesampainya di Mekah, Rasulullah SAW kemudian tidak, istilahnya mungkin ya istirahat dulu lah, ya kan, baru-baru dari Taif, baru-baru dari luar Mekah. Ya. Mungkin kalau kita mungkin minta istirahat dulu sebulan 2 bulan baru kemudian beraksi lagi, ya, apalagi setelah mendapatkan yang namanya perlawanan dan penolakan semacam itu. Tapi alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian tidak merasa lelah. Baru kemudian sampai di kota Mekah, beliau langsung kemudian memulai kembali misi beliau, yaitu menyebarkan agama Islam, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa itu, ikhwah sekalian, dia itu terjadi di bulan Zulqa'dah, ya. Artinya 1 bulan lagi itu bulan Zulhijjah, yang dimana di bulan Zulhijjah terdapat kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, yaitu berziarah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Ya. Jadi sebelum Islam memang yang namanya haji itu sudah ada, yang namanya haji pada bulan Zulhijjah itu sudah ada. Jadi kabilah-kabilah Arab dari penjuru-penjuru Jazirah Arab itu memang sudah punya kebiasaan untuk berziarah ke Ka'bah, ya, untuk menunaikan haji. Tapi tentu saja setelah Islam datang dan turun syariat haji, maka tata caranya pun berubah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ketika musim haji, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa adzin fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan haji, ya, dan mereka akan datang dalam berjalan kaki, ya, dalam berjalan kaki atau kemudian menumpangi kendaraan tunggangan dari penjuru-penjuru dunia.
Dan ini kemudian terbukti bahwa setelah Ka'bah berdiri dan dalam perjalanannya Ka'bah memang menjadi pusat dari pusat yang kemudian selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab atau kabilah-kabilah Arab. Nah, termasuk di sini ya. Jadi pada bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini orang-orang sudah berdatangan dari segala penjuru jazirah Arab untuk kemudian melaksanakan yang namanya haji, berziarah kepada Baitul Haram atau Ka'bah. Nah, di sini pun Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, Rasulullah SAW memanfaatkan banyaknya kabilah-kabilah yang datang dari luar Mekah untuk melakukan dakwahnya. Ya, beliau mendakwahi kabilah-kabilah yang datang. Kegiatan ini sebenarnya sudah Rasulullah SAW lakukan sejak tahun keempat. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan sebenarnya. Sejak tahun keempat kenabian, Rasulullah SAW sudah melakukan dakwah kepada kabilah-kabilah yang datang untuk berhaji. Dan ini berlangsung sampai kemudian tahun ke-10 yang kemudian kita ceritakan ini. Nah, di sini ikhwah sekalian dan akhwat, di sini kita ambil pelajaran sebenarnya bahwa sebagai seorang dai harus kita melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, Rasulullah SAW selain tentu saja berdakwah kepada penduduk Mekah, tapi ketika beliau melihat ada orang-orang dari kabilah-kabilah luar Mekah datang untuk berhaji, beliau melihat bahwa inilah peluang untuk bisa berdakwah, untuk bisa kembali menyebarkan agama Islam, ya, tidak terbatas pada penduduk Mekah saja. Ya, daripada kita yang datangi, mungkin kita datangi ke kabilah-kabilah yang jauh, mumpung mereka yang datang, maka ini adalah suatu kesempatan untuk berdakwah. Ya, siapa tahu kita bisa dakwahi, ada yang masuk Islam di antara mereka, dan mereka bisa menjadi wakil kita untuk berdakwah di kaumnya atau di kampungnya. Ini luar biasa bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan. Saya juga sudah pernah sebutkan ini ya, bahwasanya di Mekah sebelum masa pandemi ini seperti itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama dan dai-dai yang ada di Arab Saudi ya. Sampai dari tingkat pemerintah, dari kementerian, juga yayasan-yayasan yang ada, yayasan-yayasan dakwah atau kelompok-kelompok dakwah, semua melakukan pergerakan ketika datangnya musim haji. Mereka melihat banyak kaum muslimin datang, dari segala penjuru dunia, dari negara-negara yang berbeda ya. Kemudian ini kesempatan yang besar untuk mendakwahi mereka ya, berbagai macam bentuk kegiatan. Ada ceramah langsung, mendatangi masjid-masjid mereka, mendatangi hotel-hotel mereka jemaah haji, ada pembagian buku-buku kecil, ada dan selebaran-selebaran dan sebagainya. Ini dilakukan untuk berdakwah karena memang itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Orang datang untuk beribadah dari segala penjuru negeri. Di sini kesempatan bagaimana kita untuk berdakwah ya, kalau yang dilakukan oleh Arab Saudi seperti itu ya, bagaimana menyebarkan akidah yang benar, bagaimana menjelaskan tata cara haji yang baik dan benar ya, supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan, agar supaya haji mereka itu tidak sia-sia. Mereka sudah datang dari tempat yang jauh dengan mengeluarkan tenaga, biaya yang besar, tapi jangan sampai kemudian haji justru sia-sia karena tata caranya salah. Dari sisi i'tiqadnya, dari sisi keyakinan, juga dari sisi prakteknya. Ini kesempatan yang luar biasa ya, sampai-sampai dari kementerian itu, juga dari yayasan-yayasan yang ada itu kemudian memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Arab Saudi, itu kemudian direkrut dari berbagai negara, Indonesia ya, Filipina, negara-negara Eropa, direkrut untuk apa? Untuk menjadi penerjemah atau bahkan untuk langsung berdakwah di tengah-tengah kaum mereka. Seperti saya misalnya, alhamdulillah kami direkrut oleh kementerian di sana untuk menjadi penerjemah. Jadi kami itu keliling-keliling ya, setiap siang dari pagi sampai malam itu keliling-keliling di masjid-masjid atau bahkan di hotel-hotel orang-orang Indonesia, atau yang di masjid-masjid yang ditinggali yang di sekitarnya banyak jemaah haji Indonesia. Kita datang ke situ, kemudian melakukan ceramah setelah sholat fardu, dan saya kemudian menjadi penerjemah. Begitu juga bergabung dengan yayasan-yayasan yang ada, kemudian ditempatkan di masjid, kemudian saya bisa berdakwah dan berceramah kepada jemaah haji. Kenapa ikhwas sekalian? Karena memang ketika haji ini sesuatu yang sangat luar biasa kesempatan itu, karena orang datang karena memang fokus untuk haji, fokus untuk beribadah, maka peluang untuk berdakwah kepada mereka itu lebih besar. Beda kalau kita dakwah di sini, mungkin kita panggil mereka untuk ikut kajian, panggil mereka untuk melakukan kebaikan, ibadah. Mungkin mereka alasan saya ada kerjaan, saya ada tugas,
saya mau pergi sekolah, saya mau pergi kampus, ya, saya mau pergi kantor dulu. Kalau di haji tidak ada alasan-alasan seperti itu lagi, karena mereka sudah datang fokus untuk beribadah. Dan memang alhamdulillah penerimaan dari masyarakat atau jamaah haji ketika kita mendatangi mereka untuk berdakwah, mereka sangat semangat sekali, karena memang pengkondisian itu sangat luar biasa. Pengkondisian aura ibadah itu memang sangat kuat di situ, sehingga ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa untuk berdakwah. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan yang namanya kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, kita pun juga bisa melihat ya di sekitar kita, kalau ada kesempatan-kesempatan untuk kita bisa berdakwah, maka ambil kesempatan tersebut untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, untuk menyebarkan agama kita, bagaimana kita memperbaiki akidah dari kaum muslimin. Nah, kemudian disebutkan lagi di sini kabilah-kabilah yang didatangi oleh Rasulullah SAW pada musim haji. Ya, kabilah-kabilah yang akan kita sebutkan di sini disebutkan di sini bukan didakwahi pada satu musim haji saja, tapi Rasulullah SAW dakwahi dalam rentang waktu dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Ya. Di antara kabilah-kabilah yang didakwahi Rasulullah SAW dalam rentang waktu tersebut, yang pertama adalah ada di kabilah Banu Amir ibn Sa'sa'ah, ada Muharib ibn Khafsah, ada Fazarah, ada Ghassan, ada Murrah, ada Hanifah, Sulaim, Abs, kemudian Banu Nasr, Banu Buka, Banu Kindah, kabilah Kalb, Al-Harith bin Ka'ab, wa Adrah, wal Hadaramah, dan sebagainya. Namun kata Syekh Safiur Rahman di sini, beliau mengutip perkataan dari Az-Zuhri bahwa tidak ada satupun dari kabilah-kabilah tersebut yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan lagi lebih terperinci bagaimana Rasulullah SAW mendakwahi kabilah-kabilah tersebut. Misalnya Banu Kalb, ya, Banu Kalb. Nabi SAW mendatangi mereka di tempat atau di perkemahan mereka ketika pada musim haji. Nah, di antara mereka ada orang yang dinamakan Banu Abdillah. Banu Abdillah. Kemudian Rasulullah SAW pun kemudian berdakwah kepada mereka, ya, mendakwahkan Islam kepada mereka dan menawarkan dirinya, ya, untuk bagaimana mereka bisa menolong, bisa menampung, membela Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Ya Bani Abdillah, innallaha qad ahsana isma abikum." Tapi kemudian tidak ada yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Wahai Bani Abdillah, Allah telah membuat atau memperbagus nama dari kakek moyang kalian, nenek moyang kalian, yaitu Abdullah." Jadi mereka kan dia panggil Banu Abdillah, artinya mereka anak keturunan dari Abdullah. Nah, kata Rasulullah SAW, Allah telah memperbagus atau memperindah nama nenek moyang kalian, yaitu Abdullah. Karena memang nama Abdullah adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nama yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Maka kalau misalnya cari nama, ya, punya anak cari nama, ya tidak apa-apa dikasih nama Abdullah, ya, atau Abdurrahman. Mungkin kita bilang wah pasaran sekali, ya tidak apa-apa. Kasih nama belakang, ya, kasih nama belakang, kasih nama tambahan yang bisa membedakan dengan yang lainnya. Baik, itu yang pertama, Banu Kalb atau Banu Abdillah. Yang kedua ada Banu Hanifah. Ya, Rasulullah SAW mendatangi kediaman mereka atau tempat mereka singgah, tempat mereka berkemah, dan Rasulullah berdakwah kepada mereka dan kemudian menawarkan kepada mereka untuk menolong Rasulullah SAW, menolong agama Islam, membela Rasul. Tapi ternyata disebutkan di sini, ya, falam yakun ahadun minal Arab aqbaha alaihi raddan minhum. Tidak ada suku-suku Arab yang paling jelek cara menolaknya kecuali suku ini. Jadi suku inilah yang paling jelek cara menolaknya, menolak dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ada Banu Amir ibn Sa'sa'ah. Nah, Rasulullah SAW mendatangi mereka juga, ya, kemudian menawarkan kepada mereka hal yang ditawarkan, sama ditawarkan dengan kabilah-kabilah sebelumnya, bagaimana mereka bisa bisa bergabung dengan agama Islam, bisa memeluk Islam, bertauhid, menyembah Allah, membela Rasulullah, ya.
Nah, salah seorang di antara mereka bernama Baiharah, ya. Bernama Baiharah ibn Furras, salah seorang di antara mereka. Lalu kemudian dia mengatakan, wallah law anni akhadtu hadzal fata min Quraisy la akaltu bihi al-Arab. Dia mengatakan, seandainya saya bisa mengambil anak muda ini, yang dimaksud adalah Rasulullah, ya, saya bisa mengambil anak muda ini dari Quraisy, maka aku akan menguasai bangsa Arab. Lalu kemudian dia pun juga mengatakan kepada Rasulullah SAW, ara'aita in nahnu bay'anaka ala amrik. Bagaimana pendapatmu kalau kami berbaiat kepadamu? Maksudnya mengikutimu, berislam, ya. Thumma azharakallahu ala man khalafaka ayakuna lana al-amru min ba'dik. Jadi mereka bertanya, kemudian kami sudah ikut kamu, kemudian Allah memenangkan kamu atas pihak-pihak yang menyelisihimu atau yang menentangmu, ya, engkau sudah menang, apakah kami dapat bagian kekuasaan, ya, kehormatan? Seperti itulah yang dikatakannya. Maka kata Rasulullah SAW, al-amru ilallah, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhu haitsu yasha. Adapun kehormatan, kekuasaan, kemuliaan itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah tidak janji hal tersebut, tapi Rasulullah mengatakan itu urusan Allah, dan Allah memuliakan, memberi kekuasaan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Dan memang seperti itu, ikhwas sekalian, ya. Allah lah yang kemudian memuliakan, Allah yang menghinakan seseorang, Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah hendaki. Dan ini sudah dituangkan dalam surah Ali Imran, ya, di satu ayat itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, raja dari segala raja, tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kerajaan, kekuasaan bagi siapa yang engkau hendaki, engkau juga mencabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau memuliakan yang engkau hendaki, dan engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Jadi semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang ini berkata lagi, Baiharah ini berkata lagi, afanahdifa nuhurana lil arab dunaka fa idza azharaka Allahu kana al-amru li ghairina la hajata lana bi amrika fa abau alaihi. Jadi orang ini mengatakan, Baiharah ini mengatakan, bagaimana mungkin kami mau mempertaruhkan hidup kami, ya. Kami mau mempertaruhkan leher kami untuk melawan bangsa Arab dalam rangka membelamu. Kemudian setelah engkau menang, justru kami tidak dapat apa-apa darimu. Paham maksudnya, ya? Jangan sampai kita sudah mempertaruhkan, mempersembahkan kekuatan kami mungkin sampai mati, kami mungkin sampai harus berkorban, tapi setelah menang kami tidak dapat apa-apa. Kami tidak dapat kemuliaan, kami tidak dapat jatah. Kata mereka, la hajata lana bi amri, kami tidak butuh urusan ini. Kami tidak butuh urusanmu, kami tidak mau tahu urusanmu. Jadi mereka pun menolak. Nah, ini niatnya dari awal memang sudah salah. Niatnya dari awal mengejar apa? Mengejar dunia, ya, mengejar dunia. Nah, tentu saja kalau cuma mengejar dunia saja, ya seperti itulah. Kalau mereka tidak dapat jaminan untuk mendapatkan seperti itu, mendapatkan kehormatan, ya, kekuasaan, kemuliaan, maka mereka tidak akan mau. Ya, padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, al-amru ilallah, itu urusan Allah, dan Allah memberinya kepada yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah apa? Ya silakan ikut saya dan patuhi Allah, ya, taat kepada Allah, beribadah, pasti kemuliaan dan semua itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kabilah ini, Banu Amir ini kembali ke kampung mereka, mereka pun kemudian bertemu kepada petinggi mereka atau salah seorang tetua, ya, orang yang dituakan di antara mereka, ya, yang kemudian tidak bisa datang ke musim haji karena sudah tua memang, ya, sudah lemah. Mereka pun cerita, mereka mengatakan, ja'ana fata min Quraisy min Bani Abdul Muttalib yaz'umu annahu nabi. Kami didatangi oleh seorang pemuda dari Quraisy dari Bani Abdul Muttalib yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nabi.
yad'unana ila an namna'ahu wa nuqawwim aw naqumu ma'ahu. Dia menyerukan atau memanggil kami untuk bisa membelanya dan juga berperang bersamanya. Wa nakhruju bihi ila biladina, dan supaya kami mau menampung mereka di kampung kami, di daerah kami. Maka kemudian Syekh ini meletakkan dua tangannya di atas kepalanya, akan seperti penyesalan atau kerugian, kan biasa begitu. Dia meletakkan di kepalanya. Dia mengatakan, ya Bani Amir, wahai Bani Amir, hal laha min tilaf, hal lidunabaha min matlab. Apakah kesempatan seperti ini akan datang lagi? Kira-kira seperti itu. Apa yang sudah luput dari kita ini, apakah ada kesempatan seperti ini lagi akan lewat? Walladzi nafsi fulan biyadihi, ya, demi yang jiwa fulan itu berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ma taqawwalaha Ismaili qat, tidak pernah ada Bani Ismail atau anak-anak Ismail ini kemudian membuat-buat hal seperti itu, berbicara tentang hal seperti itu. Wa innaha lahaq, sesungguhnya itu adalah kebenaran. Ya. Fa ina ra'yukum kana ankum, di mana kewarasan kalian ketika Nabi itu menyuruh kalian? Di mana kecerdasan kalian? Di mana kebijaksanaan kalian ketika Nabi itu mengundang kalian untuk membelanya? Ini kebijaksanaan dari seorang yang tua, ya. Bahwa kalian ini telah melewatkan kesempatan yang luar biasa. Kalian sudah dipanggil oleh oleh Nabi Muhammad SAW, dan kalian sudah melewatkan kesempatan yang luar biasa. Coba kita lihat bagaimana Madinah mau menampung Rasulullah SAW. Dan apa jadinya sekarang Madinah? Apa jadinya pada waktu di Madinah? Menjadi pusat pemerintahan Islam. Maka orang ini bilang, wah, kesempatan besar telah lewat. Masa kita tidak mau tampung Rasul? Kesempatan besar. Kita bisa lihat Madinah bagaimana setelah Rasulullah SAW hijrah, kemudian terbangun negara Islam di situ, dan Madinah menjadi kota yang makmur, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau Syekh Sofiur Rahman menyebutkan, setelah menyebutkan tadi kabilah-kabilah yang disuruh oleh Rasulullah SAW, yang didakwahi oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau menyebutkan orang per orang atau individu-individu yang juga didakwahi oleh Rasulullah SAW dan menjadi orang Islam dan menerima Islam. Nah, individu yang disebutkan sini bukan dari penduduk Mekah, tapi dari penduduk-penduduk luar kota Mekah. Nah, yang pertama disebutkan adalah Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau adalah kana syairan labiban, dia adalah syair, penyair yang sangat cerdas, dan dia adalah penduduk kota Yathrib. Ya, kota Yathrib itu adalah kota Madinah, ya. Sebelum jadi namanya Madinah, namanya adalah Yathrib. Dia disebutkan atau mendapatkan julukan dari orang-orang kaumnya, dari kampungnya, adalah Al-Kamil. Al-Kamil, sempurna. Karena kulitnya, karena juga syair-syairnya, dan juga karena kemuliaan dan nasabnya. Dia pun datang, suatu hari datang ke Mekah untuk haji dan umroh. Maka dia bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyerunya, ya, memanggilnya untuk memeluk Islam. Maka kemudian orang ini mengatakan, Suwaid bin Samit ini mengatakan, la'alla alladhi ma'aka mithlul ladhi ma'i, mungkin yang ada pada aku itu seperti yang ada padamu, atau yang ada padamu itu sebagus yang ada pada diriku ini, ya. Maka Rasulullah mengatakan, wa mal ladzi ma'aka, apa yang ada bersamamu atau apa yang kamu punya? Maka Suwaid mengatakan, hikmatul Luqman, hikmahnya Luqman, kebijaksanaannya Luqman. Maka Rasulullah mengatakan, i'ridha alayya, coba perlihatkan kepadaku. Maka Suwaid ini pun kemudian memperdengarkan Rasulullah SAW dari hikmah-hikmah Luqman itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan setelah mendengar itu, inna hadzal kalam hasan, sesungguhnya perkataan-perkataan itu, hikmah Luqman tadi yang kamu sebutkan itu bagus. Tapi beliau mengatakan, walladzi ma'i afdalu min hadza, tapi yang ada bersamaku itu lebih afdal, lebih bagus. Apa itu? Quran anzalahu Allah Ta'ala alayya, dia adalah Quran yang Allah turunkan kepada aku. Huwa huda wa nur, dialah petunjuk dan cahaya. Di sini
Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas ya bahwasanya Al-Quran adalah perkataan yang paling bagus, perkataan yang paling baik. Waman ahsanu minallahi qila, waman ahsanu minallahi haditha. Perkataan apa yang lebih bagus dari Allah Subhanahu wa taala? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Memang di antara perkataan-perkataan ada yang lebih bagus, ada yang lebih mungkin lebih luar biasa menggetarkan hati, tapi Al-Quran kita yakini itu lebih baik, lebih unggul daripada perkataan-perkataan manusia, lebih baik daripada perkataan-perkataan manusia. Maka sungguh sangat mengherankan kalau ada kaum muslimin, ada orang yang Islam, beriman, mengaku beriman tapi lebih suka dengan perkataan-perkataan selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih suka dan mendengarkan perkataan-perkataan lain, lebih enjoy dengan perkataan-perkataan lain. Ya, apalagi perkataan-perkataan itu sudah dibalut dengan melodi-melodi dan musik. Ya, makanya memang kata ulama kita tidak akan berkumpul itu yang namanya itu ya, dengan Al-Quran, yang namanya musik lagu-lagu dengan Al-Quran. Ya, kata Ibnu Abbas terkait dengan ayat lahwal hadits, perkataan yang sia-sia. Nah, ini kan bisa banyak. Itu lihatlah lirik-lirik lagu itu kebanyakan apa? Kebanyakan sia-siaan, kebatilan. Nah, apalagi lagu dangdut zaman sekarang itu yang tahu itu lagu-lagunya aneh-aneh liriknya. Nah, ada yang tentang perselingkuhan, tentang perzinahan, tentang ini. Tapi justru kenapa orang-orang lebih condong ke situ? Padahal ada perkataan-perkataan yang lebih bagus dari itu, ada sunan-sunan kata yang lebih indah daripada itu, yaitu apa? Al-Quran. Lebih baik dari seluruh perkataan manusia yang ada di atas muka bumi ini, jangan dulu ataupun sampai hari kiamat. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada siapa? Kepada Suwaid ini, kepada Suwaid ibn Samit. Rasulullah membacakan Al-Quran kepadanya, lalu kemudian mendakwahkan Islam, mengajak dia untuk memeluk Islam. Maka orang ini pun masuk Islam. Suwaid bin Samit ini masuk Islam dan mengatakan inna hadza laqaulun hasan, sesungguhnya inilah perkataan yang baik. Lalu kemudian setelah datang ke Madinah, kembali ke Madinah, tidak berlangsung lama setelah dia datang ke Madinah, dia pun kemudian terbunuh di satu peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Ya, ini kita mungkin pernah sebutkan bahwa di Madinah ada dua suku besar yang sudah selama tahunan itu terjadi pertikaian di antara mereka. Ya, suku besar itu Aus dan Khazraj. Nah, orang ini atau sahabat ini Suwaid bin Samit ini meninggal, ya, terbunuh dalam salah satu peperangan. Ya, sebelum peperangan besar antara kedua kabilah ini, yaitu peperangan Bu'ath. Ya, ada nanti peperangan Bu'ath juga yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Ya, itu terbunuhnya Suwaid bin Samit ini terjadi sebelum itu. Dan Islamnya beliau disebutkan di sini adalah pada awal tahun 11 setelah kenabian. Jadi tadi kita sebutkan di awal tahun 10 bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ya. Berarti setelah itu sedikit sudah Dzulhijjah kan dia sudah bulan terakhir ya di tahun Hijriah. Jadi setelahnya Muharram itu masuk bulan ke-11 atau sudah masuk tahun ke-11. Nah, orang kedua kemudian yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman di antara individu-individu atau orang-orang yang memeluk Islam dari selain penduduk Mekah adalah Iyas ibn Mu'adz. Iyas ibn Mu'adz, dia adalah seorang anak pemuda yang cerdas. Dia juga adalah penduduk Madinah, ya, di antara penduduk Madinah. Dia datang sebagai utusan dari suku Aus. Ya, ini salah satu dari dua suku tadi yang bertikai. Salah satu dari suku Aus, ya. Dia pun kemudian ja'u yaltamisunal hilf min Quraisy. Jadi orang-orang Aus ini termasuk Iyas bin Mu'adz ini datang ke Mekah untuk melakukan atau mengajak orang-orang Quraisy ini bersekutu, ya, bersekutu dalam perang melawan Al-Khazraj ini, suku Khazraj. Kenapa? Karena memang dua kabilah ini atau Aus ini lebih sedikit jumlahnya, kalah kuat dari sisi jumlah. Maka mereka pun mencari bantuan, mencari sekutu dari kabilah Arab yang lainnya. Yang diajak ini adalah orang-orang Quraisy.
Nah, ini terjadi ketika sebelum perang Bu'ath tadi, sebelum perang Bu'ath. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mendatangi mereka, mendatangi sekelompok orang Madinah ini dari suku Aus ini. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu. Dia mengatakan, apakah kalian mau tahu sesuatu yang lebih baik daripada tujuan kalian datang ke sini? Ya, jadi daripada tujuan kalian mencari sekutu itu. Maka mereka mengatakan, apa itu? Wa madzak? Rasulullah mengatakan, ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Ba'atsani ilal ibad, yang Allah utus kepada para hamba. Ad'ukum an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku menyeru kepada kalian agar menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Wa anzala 'alayya al-kitab, dan Allah menurunkan kepadaku al-kitab, Al-Qur'an. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan tentang Islam lebih jauh dan kemudian membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Maka Iyas pun mengatakan, Iyas bin Mu'adz ini setelah mendengar itu dia mengatakan, wahai kaum, hadza wallah, wahai kaumku, ini demi Allah, khairum mimma ji'tum lahu. Ini lebih baik daripada tujuan kita datang, yaitu tadi mencari sekutu. Fa akhadha Abul Haisar Anas bin Rafi. Maka kemudian salah seorang di antara mereka juga yang bernama Abul Haisar atau Anas bin Rafi mengambil tanah, lalu kemudian melemparkannya kepada wajah Iyas yang mengatakan itu tadi. Dia pun mengatakan, da'na angka, tinggalkan kami. Wali umri laqad ji'na li ghairi hadza. Demi umurku, kita ini datang bukan untuk ini, bukan untuk Islam, ya. Fasamata Iyas wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Iyas pun diam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari mereka, dan mereka pun juga kembali ke Madinah tanpa keberhasilan dalam mencari sekutu. Jadi mereka tidak berhasil bersekutu dengan Quraisy, ya. Nah, setelah pulang ke Yathrib atau ke Madinah, ya, tidak lama berselang dari itu Iyas juga kemudian radhiyallahu anhu meninggal. Dan disebutkan di sini bahwa Iyas sebelum meninggalnya adalah orang yang sangat banyak bertasbih, bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Dan dia bertasbih ketika sakaratul maut, ketika menjelang kematiannya. Ini orang kedua. Nah, orang yang ketiga yang disebut sini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini nama yang pasti sudah sering kita kita dengar, ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau tidak salah nama aslinya adalah Jundub ibn Junadah. Ya, Jundub ibn Junadah. Bisa dicek lagi. Kalau tidak salah nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari adalah Jundub ibn Junadah. Kemudian disebutkan di sini bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah dari penduduk suatu kampung di sekitar kota Yathrib, di sekitar Madinah. Nah, dia pun pernah mendengar dari mulut, ya, orang-orang yang ada di kota Madinah bahwa ada seseorang yang mengaku nabi di kota Mekah, ya. Mendengar dari Suwaid ibn Samit, ya, mendengar dari Suwaid ibn Samit dan juga Iyas ibn Mu'adz, ya. Ini terdengar di telinga Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu kemudian disebutkan di sini riwayat dari Imam Bukhari tentang kisah dari Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, kuntu rajulan min Ghifar. Aku adalah orang dari daerah Ghifar. Fabalaghana anna rajulan qad kharaja bi Makkah yaz'umu annahu nabi. Sampai ke telinga kami ada orang yang mengaku nabi di kota Mekah. Faqultu li akhi, maka aku berkata kepada saudaraku, intaliq ila hadzal rajul wa kallimhu wa'tini bi khabarihi. Maka aku mengatakan kepada saudaraku, coba pergi kamu kepada orang ini, bicaralah kepadanya dan kabarkan kepadaku tentangnya. Maka
saudaranya Abu Dzar ini pun kemudian pergi ke Mekah bertemu dengan Rasulullah SAW dan kembali pulang kepada Abu Dzar. Maka Abu Dzar mengatakan, ma indaka, bagaimana, apa hasilnya, apakah sudah ada kabar? Maka adiknya mengatakan atau saudaranya mengatakan, wallah laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khair. Demi Allah saya telah melihat seorang laki-laki yang menyuruh kepada kebaikan, wa yanha 'anil syarr, dan melarang kepada keburukan. Maka aku pun mengatakan, Abu Dzar pun mengatakan kepada saudaranya, lam tashfini minal khabar, saya belum puas dengan kabar yang kau bawa. Fa akhadhtu jiraban wa asan thumma aqbaltu ila Makkah. Lalu aku pun mengambil tas bekalku dan juga tongkatku dan aku pun menuju ke Mekah. Faja'altu la a'rifuhu. Tapi beliau belum pernah lihat yang bagaimana ini orangnya Nabi Muhammad ini. Ya, belum pernah lihat bagaimana orangnya Nabi Muhammad ini. Kemudian wa akrahu an as'ala anhu, dan saya tidak mau bertanya-tanya tentang dia kepada penduduk Mekah. Ya, dia tidak mau tanya-tanya. Kemudian ketika sudah berada di masjid, wa asyrabu min ma'i zamzam wa akunu fil masjid, saya minum air Zamzam dan berdiam di masjid. Famarra bi Ali, maka kemudian Ali bin Abi Thalib itu lewat di depanku dan mengatakan, ka'anna rajul gharib, kayaknya kamu orang asing. Maka Abu Dzar mengatakan, na'am, iya. Maka Ali bin Abi Thalib ini kemudian mengatakan, fantalik ilal manzil, mari kita ke rumahku. Fantalaqtu ma'ahu, maka kata Abu Dzar, aku pun pergi dengannya ke rumahnya. La yas'aluni an syai' wala as'aluhu wala ukhbiruhu. Ya, dalam perjalanan ke rumahnya dia tidak bertanya apa-apa kepadaku, dan saya juga tidak bertanya apa-apa tentang dia, dan saya juga tidak kabarkan kepadanya bahwa saya datang untuk menemui orang yang mengaku nabi ini. Nah, ketika pagi dia pun, Abu Dzar pun kembali menuju ke masjid. La as'ala anhu, li as'ala anhu. Dia sudah ke masjid untuk bertanya tentang Nabi Muhammad. Walaysa ahadun yukhbiruni anhu bi syai', dan tidak ada seorang pun yang mengabariku tentang Muhammad. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib lewat lagi di depannya. Lalu Ali mengatakan, amazala lirrajuli ya'rifu manzilahu ba'd. Apakah orang ini, apakah kamu ini masih belum tahu tempatmu? Maka dia pun mengatakan, la, tidak. Maka fantalik ma'i, maka ayo kita ikut lagi bersamaku, ya, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, ma amruka, apa urusanmu datang ke sini? Wa ma aqdamaka hadhil baldah, apa yang membuatmu datang ke negeri ini? Maka Abu Dzar mengatakan, in katamta alayya akhbartuka, kalau kamu rahasiakan saya akan kasih tahu, kalau kamu janji rahasiakan saya akan beritahu kamu. Maka Ali bin mengatakan, fa inni af'al, saya akan lakukan, saya akan rahasiakan. Maka Abu Dzar mengatakan, balagana annahu qad kharaja hahuna rajulun yaz'umu annahu nabiyullah arsaltu akhi yukallimuhu. Sampai kabar kepada kami bahwa ada orang yang mengaku nabi keluar di sini, muncul di sini. Maka aku pun mengirim adikku, mengirim saudaraku untuk berbicara dengannya. Setelah dia pulang, saya belum puas dengan kabar yang dia sampaikan. Fa'aradtu an alqahu, maka saya sendiri kemudian ingin bertemu dengannya. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ama innaka qad rashatta, kamu ini telah berlaku bijaksana. Hadza wajhi ilaihi, saya sekarang sedang menuju ke tempatnya, ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udkhul haitsu adkhul, masuklah dari mana aku masuk. Fa inni in ra'aitu ahadan akhafuhu alayka qumtu ila al-ha'id ka'anni uslihu na'li wamdi anta. Kalau nanti di perjalanan ada orang yang kira-kira sepertinya mau berbuat buruk kepadamu, ya, mau mencelakaimu, maka saya akan minggir ke tembok dan jalan ini, minggir ke tembok seakan-akan saya sedang memperbaiki sendalku, dan engkau tetaplah maju, tetaplah jalan, supaya kira-kira tidak tidak kelihatan mereka saling kenal gitu ya.
Famadha wa madaitu ma'ahu hatta dakhal. Maka aku pun berjalan bersama Ali bin Abi Thalib sampai masuk ke dalam rumah. Wa dakhaltu ma'ali wa dakhaltu ma'ahu 'ala nabi, dan aku pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengatakan, i'rid alayya al-Islam. Coba jelaskan kepadaku Islam. Fa aradahu fa aslamtu makani. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Islam, dan Abu Dzar pun memeluk Islam. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, uktum hadzal amr warji ila baladik fa idza balagaka zuhuruna fa aqbil. Wahai Abu Dzar, rahasiakanlah ini. Maksudnya jangan bilang-bilang kalau kamu sudah masuk Islam. Ya, kembalilah, warji ila baladik, kembalilah ke kampungmu. Kalau sudah sampai kabar tentang kemenangan kami, maka datanglah lagi. Ya. Maka Abu Dzar mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la asrakhanna biha baina adhhurihim, saya akan berteriak, saya akan terang-terangan kepada mereka. Fajitu ilal masjid, saya pun datang ke masjid. Wa Quraisy fihi, dan orang-orang Quraisy ada di situ. Maka aku mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inni, sesungguhnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka orang Quraisy mengatakan, qumu ila hadzal sabi, tangkap orang ini, tangkap pengkhianat ini, atau tangkap orang yang keluar dari agama nenek moyangnya ini. Maka mereka pun mengerumuni menangkap Abu Dzar dan memukul Abu Dzar sampai hampir mati. Lalu Al-Abbas, paman Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, Abbas ini kemudian datang dan kemudian menolongnya, dan kemudian berbicara kepada orang Quraisy, wailakum taqtuluna rajulan min Ghifar, celakalah kalian mau bunuh orang dari Ghifar. Wa matjarukum wa mamarrukum ala Ghifar, sementara jalur perdagangan kalian itu pasti melewati Ghifar. Maka orang-orang itu pun bubar, berhenti menyiksa atau memukuli Abu Dzar. Setelah itu besok paginya Abu Dzar melakukan hal yang sama, berteriak di masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian terjadilah kejadian yang sama. Dia pun dipukuli sampai datang Al-Abbas menolongnya dan mengatakan hal yang sama. Ya, ini luar biasa ya. Ini bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari semangat untuk kemudian mengumumkan keislamannya. Ya, padahal Rasulullah SAW sudah suruh dia untuk kebaikannya. Nah, ini kita ingat bagaimana kisahnya Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Tepat setelah masuk Islam, beliau langsung kemudian mendatangi para orang-orang Quraisy dan mengumumkan keislamannya. Ya, sampai beliau kemudian menawarkan kepada Rasulullah SAW, kenapa kita masih terus sembunyi? Ya, ayo kita kemudian ke Mekah, ke Ka'bah, lalu mengumumkan keislaman kita. Ya, pada hari itu Rasulullah SAW bersama para sahabat, dua saf. Ya, di situ ada Hamzah, di situ ada Umar, di situ ada Abu Bakar bersama Rasulullah. Kemudian datang ke Ka'bah dan kemudian sholat di situ. Ya, dan pada hari itu Umar bin Khattab pun kemudian mendapat julukan dari Rasulullah SAW, Al-Faruq, yang membedakan kebaikan dan keburukan. Nah, ini para sahabat bersemangat sekali untuk kemudian mengumumkan keislaman mereka. Kemudian orang yang terakhir yang disebutkan, bukan terakhir, sebelum terakhir, ya, yang disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman adalah Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, dia adalah orang yang mulia, penyair yang cerdas, petinggi kabilahnya, pemimpin kabilah Daus, dan kabilahnya ini memiliki bangunan-bangunan ya, di sekitar wilayah Yaman. Dia datang ke Mekah pada tahun ke-11 tahun ke-11 kenabian. Lalu kemudian dia bertemu dengan penduduk Mekah. Lalu kemudian dia pun dimuliakan oleh penduduk Mekah seperti tamu. Dan orang-orang Quraisy ini atau penduduk Mekah ini mengatakan,
Ya Tufail, innaka qadimta biladana. Wahai Tufail, engkau telah datang kepada negeri kami. Wa hadzal rajulul ladzi baina adhhurina qad a'dala bina. Ini ada orang, ya, yang muncul di tengah-tengah kami, yang mengolok-olok kami. Wa qad farraqa jama'atana, dan telah merusak jamaah kami, persatuan kami, memecah belah kami. Wa syi'ta amruna wa syattata amrana, dan memporak-porandakan urusan kami. Wa inna ma qauluhu kasihir, perkataannya itu seperti sihir. Yufarriqu bainar rajuli wa abih, yang bisa membuat seorang ayah dan seorang anak itu berselisih, terpisah. Wa bainar rajuli wa akhi, yang bisa membuat perkataan itu yang bisa membuat memisahkan antara saudara dengan saudaranya. Wa bainar rajuli wa zawjihi, dan seorang dengan istrinya. Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina fala tukallimhu wa la tasma'anna minhu syai'an. Dan kami khawatir jangan sampai kaummu itu mendapatkan apa yang kami dapatkan di sini. Jangan sampai, maksudnya Nabi Muhammad ini berdakwah juga kepada kalian dan menyebabkan perpecahan sebagaimana yang kami alami. Maka jangan bicara dengannya dan jangan sekali-kali mendengar apapun darinya. Ini orang Quraisy, orang Mekah ini sudah wanti-wanti duluan Tufail, jangan dengar Al-Quran, jangan bicara dengan Muhammad, ya, karena mereka sendiri sudah tahu bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah ajaib. Al-Quran itu betul-betul bisa membuka hati seseorang, ya, bisa membuat seseorang sadar bahwa inilah perkataan yang benar, sebagaimana di kisah-kisah sebelumnya, ya. Ini mereka cuma mendengarkan Al-Quran, mereka bilang, wah, ini perkataan yang luar biasa. Dan orang Quraisy sendiri sudah akui itu. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah, dia sudah mengatakan hal itu, dia sudah mengakui hal itu. Afwan, Walid bin Al-Mughirah, ya, Walid bin Mughirah, dia sudah katakan itu bahwa Al-Quran itu luar biasa, secara bahasanya indah, banyak makna yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajarannya mudah untuk dipetik dan sebagainya. Jadi orang-orang ini, orang-orang Quraisy ini mengatakan jangan dengar. Ini kentara orang-orang Quraisy ini takut. Orang-orang ini takut, dia sudah tahu bahwa Al-Quran itu punya efek yang luar biasa, maka mereka mencegah orang untuk mendengarkan Al-Quran. Ya. Kalau mereka memang benar bahwa Al-Quran itu salah, harusnya mereka tidak takut kalau orang-orang dengar Al-Quran. Ya. Tapi mereka takut sendiri. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu di surah Fussilat, orang-orang Quraisy itu atau orang-orang kafir mengatakan, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan kalian dengarkan Al-Quran ini dan bermain-mainlah dengannya. Kalau dibacakan kita main-main, jangan hiraukan. Dan kan kalau kita dibacakan Al-Quran kita enak yang begitu, ya. Kita alihkan perhatian orang, jangan sampai mendengarkan itu. Untuk apa? La'allakum taglibun, agar kalian menang. Jadi mereka takut dengarkan Al-Quran atau mencegah orang mendengarkan Al-Quran. Karena kalau orang dengar Al-Quran, mereka akan pasti bisa merasakan bahwa perkataan itu bukan perkataan manusia, perkataan yang baik, ya, itu adalah kebenaran. Tapi mereka yang sudah tertutup hatinya, walaupun sudah mendengarkan Al-Quran berkali-kali, ya, mereka justru tetap berhati sombong, dan Al-Quran tidak bermanfaat bagi mereka, walaupun mereka mengakui bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Kemudian Tufail pun terpengaruh. Tufail mengatakan, wallah ma zalu bi hatta ajma'tu alla asma'u minhu syai'a. Maka Tufail pun mengatakan, demi Allah, mereka terus-terusan, ya, berwasiat kepadaku agar menjauhi Muhammad, jangan sampai mendengar, sampai saya pun bertekad untuk tidak mendengarkan sesuatu apapun dari Muhammad, dan saya tidak akan berbicara dengannya. Sampai ketika saya pagi-pagi mau berangkat ke Masjidil Haram, saya sumbat kuping saya ini dengan kapas. Saya sumbat kuping saya dengan kapas supaya tidak mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dia pun ke masjid. Lalu ternyata di situ sudah ada Nabi Muhammad sholat.
Nabi Muhammad sudah sholat. Yusolli indal Ka'bah, sholat di dekat Ka'bah. Fakumtu qariban minhu, maka kemudian saya berdiri di dekatnya, kan sudah disumbat ini kupingnya. Fa'aballahu illa ayyusmi'ani ba'dha qawlihi, tapi ternyata Allah tidak mau kecuali Allah memperdengarkan kepadaku sebagian perkataannya. Padahal sudah ditutup. Ini negara mujizat, sudah ditutup, tapi ternyata Allah menghendaki dia tetap dengar perkataannya Nabi Muhammad SAW atau bacaannya Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Fasami'tu kalaman hasanan, dan saya pun mendengarkan perkataan yang luar biasa, yang bagus. Fakultu fi nafsi, maka aku pun berkata kepada diriku, celakalah aku, demi Allah, inni rajulun labibun syair, demi Allah saya ini adalah penyair yang cerdas, yang punya otak. Ma yakhfa alayya al-hasan minal qabih, yang dimana saya pasti bisa membedakan yang mana yang betul, yang baik, dan yang mana yang buruk. Fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul, dan kira-kira apa yang menghalangi saya untuk mendengarkan apa yang dia ucapkan. Jadi dia menantang dirinya, saya kan orang cerdas, saya kan orang berakal, pasti saya bisa bedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kenapa saya takut mendengarkan dari Muhammad? Fa in kana hasanan qabiltuhu, kalau memang perkataannya itu bagus, saya akan terima. Wa in kana qabihan taraktuhu, kalau perkataannya adalah perkataan yang buruk, saya tinggalkan. Fa makathu hatta sarafa ila baitihi, maka dia pun berdiam diri sampai Rasulullah SAW itu kembali ke rumahnya. Fattaba'tuhu, lalu saya pun ikuti dia. Hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alaihi fa'aradtu alaihi qissata maqdami, sampai ketika Rasulullah masuk ke rumah, saya ikut masuk dan saya pun kemudian menceritakan kisahku kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana saya datang kepada kota Mekkah ini. Wa takhwifun nasi iyaya, dan bagaimana orang-orang itu menakut-nakuti, orang-orang itu mempengaruhiku, menakut-nakutiku agar tidak mendengarkan darimu. Wa saddul udhuni bil kars, dan ceritakan juga bagaimana saya menutup telingaku, menyumbat telingaku dengan kapas. Summa sama'u ba'di kalami, dan saya pun kemudian menceritakan juga bagaimana saya bisa mendengarkan perkataannya setelah kuping saya sumbat, telinga saya sumbat. Maka sahabat Tufail ini pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, i'rid alayya amrak, coba jelaskan kepadaku urusanmu, atau jelaskan kepadaku Islam itu. Fa'arada alayya al-Islam wa tala alayya al-Quran fa wallah, maka Rasulullah SAW menjelaskan Islam kepadaku dan membacakan kepadaku Al-Quran, dan demi Allah, ma sami'tu qawlan qat ahsana minhu, saya tidak pernah mendengarkan perkataan apapun yang lebih baik daripada Al-Quran. Wala amran a'dala minhu, dan saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih adil daripada itu. Fastalamtu wa syahidtu syahadatal haq, maka aku pun masuk Islam dan bersyahadat. Wa qultu lahu, dan aku pun berkata kepadanya, inni muta'un fi qaumi, sesungguhnya aku adalah orang yang ditaati di kaumku. Wa raji ilaihim, dan saya akan pulang kepada mereka dan akan menyerukan kepada Islam kepada mereka. Fada'ullaha an yaj'ala li ayah, maka berdoalah kepada Allah agar memberikan kepadaku suatu tanda. Fada'a, maka Rasulullah SAW pun berdoa, dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda yang diberikan kepada Tufail ini adalah cahaya di wajahnya seperti lampu. Maka Tufail ini mengatakan, Allahumma fi ghairi wajhi, ya Allah, tempatkan cahaya ini di selain wajahku, di selain wajahku. Akhsha an yaqul hadhihi mithlah, jangan sampai orang-orangku atau kaumku itu mengatakan hadhihi mithlah, orang ini intinya dia takut jangan sampai dia dikultuskan oleh kaumnya, jangan sampai justru jadi sumber kesyirikan, ya kan? Kalau wajah saya bercahaya, nanti orang-orang justru bukan menyembah Allah, justru mengkultuskan, menganggapku ada sesuatu yang lebih. Nah, ini luar biasa, ini baru masuk Islam sudah mendengarkan Rasulullah SAW, dia sudah mengerti bagaimana cara untuk mencegah yang namanya terjadi kesyirikan. Kalau ada sesuatu yang spesial pada diri saya
Jangan sampai orang kultuskan saya, jangan sampai orang kemudian berlebih-lebihan gulu kepada saya sehingga justru jatuh kepada kesyirikan. Jadi suatu hal yang sangat bijaksana. Nah, Rasulullah SAW sendiri sudah memperingatkan ya kepada kaumnya, jangan berlebihan kepada aku, jangan berlebihan kepada aku. Kata Rasulullah SAW, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan kepada aku sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Nasrani apa? Sampai berlebihan menganggap Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi sini perbuatan yang sangat bijaksana ikhwas sekalian ya. Beliau atau Tufail ini kemudian dengan bijaknya meminta kepada Allah agar cahaya itu pindah bukan di wajahnya. Maka cahaya itu pun pindah ke ujung cambuknya. Pindah ke ujung cambuknya. Maka kemudian Tufail ini mendakwahi ayahnya, istrinya kepada Islam, dan ayah dan istrinya pun kemudian masuk Islam. Lalu kemudian Tufail juga berdakwah kepada kaumnya, walaupun tidak segera ditaati untuk kemudian masuk Islam, tapi pada akhirnya Tufail dan kaumnya ini hijrah setelah perang Khandaq, hijrah ke Madinah setelah perang Khandaq, dan bersamanya hijrah sab'una aw thamanuna baitan min qaumihi. Bersamanya ada 70 sampai 80 kepala keluarga. Bukan kepala keluarganya, sama keluarganya juga. Sama keluarganya. Wa qad abla fil Islam bala'an hasan. Dia telah berbuat untuk agama Islam perbuatan yang sangat bagus. Wa qutila syahidan yaumal yamamah. Dan dia Tufail ini terbunuh nantinya pada perang Al-Yamamah. Perang Yamamah itu perang dengan siapa? Yang tahu? Perang dengan nabi palsu. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Di perang Yamamah itu perang dengan nabi palsu. Kemudian orang yang selanjutnya disebutkan adalah Dimat al-Azdi. Dimat al-Azdi ini dari suku Azd Shanu'ah dari Yaman. Dan kebiasaan Dimat al-Azdi ini adalah peruqyah, seorang raqi. Dia seorang peruqyah. Maka kemudian ketika dia datang ke Mekah, dia mendengarkan orang-orang mengatakan Muhammad gila. Ya, lalu kemudian Dimat al-Azdi ini pun mengatakan, kalau seandainya bisa saya meruqyahnya, Allah akan menyembuhkannya lewat tanganku. Maka aku pun bertemu dengan Muhammad dan aku mengatakan, ya Muhammad, Dimat mengatakan, wahai Muhammad, inni arqi min hadzal rih. Saya peruqyah. Fahal laka, apakah kamu mau saya ruqyah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ini di mana kita biasa dengar khutbah Jumat. Nah, inilah disebut khutbatul hajah. Ya, di sinilah awal kisahnya. Ya, subhanallah. Mendengar hal tersebut, Dimat al-Azdi kemudian mengatakan apa? Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Lalu kemudian Dimat mengatakan, laqad sami'tu qaulal kahinah wa qaulal saharah wa qaulal syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula wa laqad balagna qamusul bahr hati yadaka ubayyika alal islam fabayahu. Maka Dimat al-Azdi mengatakan, saya telah mendengar perkataan peramal, perkataan penyihir, perkataan para penyair, dan saya tidak pernah mendengarkan seperti apa yang kau ucapkan itu. Ya. Walaqad balagna qamusul bahr hati yadaka ubayyika. Berikan tanganmu, saya akan berbayat kepadamu atas Islam. Masya Allah, langsung masuk Islam. Mendengarkan perkataan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kalau kita ini setiap Jumat dengar, tapi tidak ada pengaruhnya biasa. Disuruh tidur mungkin ya. Alhamdulillah tidur. Nanti bangun pas apa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Di situ baru bangun.
Kalau baru innal hamdalillah sudah tidur. Ini subhanallah ya. Bagaimana kita ketika khutbah Jumat ini sering mendengarkan ini. Ini Dimat Al-Azdi dengar 3 kali dengar langsung masuk Islam. Karena kenapa? Dia paham ini makna-makna yang terkandung dalam khutbatul hajah ini. Mungkin sekali-sekali antum mungkin bisa cari ya syarah dan penjelasan atau makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam khutbatul hajah ini. Supaya kalau dengar khutbah juga ya kita bisa meresapi apa itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu yang hampir setiap Jumat kita dengarkan. Kemudian ya, jadi Imad Azadi kemudian masuk ke dalam Islam. Ini tinggal sedikit lagi sebenarnya. Ya, tidak apa-apa kita lanjutkan di insyaallah di pekan depan ya. Kita pakai waktu tinggal sekitar 10 menit. 10 menit ya? Tinggal 2 menit maksudnya. Tinggal 2 menit ya. Sekitar 2-3 menit sampai jam 5. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol di kolom chat.